Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Jajang. Alhamdulillah kabar saya hari ini dalam keadaan baik. Bagaimana kabar Pak Jajang? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Pak. Amin. Sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Baik. Yang pertama itu mengenai rubrik penilaian Pak. Bapak harap nanti diperhatikan untuk penilaian selama proses coaching berlangsung. Dalam rubrik tersebut ada penilaian mengenai kesesuaian coaching dan alur tirta. Kemudian ada penilaian yang mengevaluasi pertanyaan yang Bapak sampaikan nanti kepada coaching. Terus apakah pertanyaan tersebut berbobot atau tidak, sesuai dengan rasa atau tidak, serta respon atau tanggapan coach bagaimana nanti terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Oh ya, jangan lupa terdapat prinsip dari coaching, itu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif dalam menggali informasi, serta memaksimalkan potensi dari coaching tersebut gitu Pak. Baik. Kemudian Baiklah, sebelum coaching dimulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pertama, tentang kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? baik Pak, terima kasih. Yang saya inginkan dalam kegiatan ini yaitu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, mungkin seperti itu. Baiklah, saya akan mendukung dalam hal ini kepada Bapak. Kemudian terus yang kedua Pak, bagaimana yang Bapak fokuskan pada observasi ini Pak? Mungkin yang selanjutnya saya sangat berharap dapat memperhatikan dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Ya siap, nanti saya akan catat ya Pak ya. Kemudian terus yang ketiga Pak, bagaimana menurut Bapak sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal coaching ini Pak? Dalam hal ini saya sangat percaya bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pernyataan yang akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, dan saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid dalam pembelajaran. Ya siap, saya paham Pak. Apa yang Bapak harapkan dari observasi kali ini Pak kira-kira? Nah, dari observasi yang sedang kita laksanakan, saya sangat berharap observasi ini memberikan umpan balik pada guru yang membangun untuk membantu perkembangan saya sendiri khususnya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya, amin ya Allah. Siap dimulai Pak untuk proses coachingnya? Siap, kita mulai Pak, mudah-mudahan diberkahi. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak. Ya, silakan Pak, masuk. Pak kabar? Alhamdulillah. Silakan duduk. Ya, terima kasih Pak. Aduh, bagaimana kabarnya Pak? Gimana Pak Wildan? Sehat? Alhamdulillah Pak, sebaliknya gimana Bapak? Sehat Pak? Kemarin dengar ini sakit ya? Iya Pak, kemarin kebetulan 3 hari Pak, saya nggak kemana-mana, di rumah aja Pak. Kebetulan kaki juga agak bengkak sedikit Pak. Oh, sekarang gimana? Udah mendingan? Ya, alhamdulillah Pak, sekarang Pak sudah bisa beraktivitas Pak. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ini? Iya Pak, kebetulan kemarin saya sudah WA, cuma belum dibuka mungkin sama Pak KS. Ini kebetulan Pak, saya di kelas Pak. Ya. Itu kan saya ada kegiatan pembelajaran BTQ Pak. Ini baca tulis Quran. Iya, BTQ ya, baca tulis Quran ya. Ya, untuk anak-anak khusus kelas 1 sampai kelas 5. Ya. Nah, di kelas 5 saya ada kendala Pak. Nah, Mungkin kendala ini cukup menyita perhatian saya Pak. Saya ingin berkonsultasi dengan Bapak
sekaitan dengan apa namanya bertemu dengan anak yang memang dalam kegiatan PTK itu kita jangan masuk Pak. Kadang-kadang kalau kita kan pembelajaran PTK itu setelah pembelajaran langsung ke PTK di kelas gitu. Nah ini si anak suka langsung pulang gitu Pak. Laki-laki atau perempuan Pak? Laki-laki Pak, Aceh Pak, ya Aceh ya, Iya, betul. Pantesan waktu beberapa hari ke belakang itu anak tersebut ketika jam pembelajaran saya sempat berpapasan di depan. Mungkin sedang ini BTK ya. Betul. Dan siapa lagi yang ini? Itu aja Pak, Aceh Prestasi Pak. Kebetulan saya itu beberapa kali kegiatan pembelajaran BTK Aceh ini nggak pernah masuk, dan saya konfirmasi ke anaknya juga udah 2 kali itu tetap melakukan kesalahan yang sama Pak gitu ya. Kemudian mohon maaf ya Pak Wildan, terkait permasalahan ini apakah Bapak sudah membedah terkait permasalahan ini, apa yang menjadi objek permasalahannya? Betul. Kemarin saya sudah kemudian panggil Pak Aceh itu. Dia memang ketika saya kasih petuah Pak supaya dia tidak begitu saja pulang dari sekolah itu kemudian pulang aja ke PTK. Dia sih mengiyakan, cuma ketika ada program PTK dia tetap aja pulang gitu. Nah kata teman-temannya sih dia itu memang kecenderungan suka main game online Pak di handphone, jadi dia tuh kalau sudah beres ada pembelajaran di sekolah itu langsung ke rumah itu. Cuma saya belum konfirmasi ke orang tuanya gitu, apakah betul atau seperti apalah. Berarti dari pembahasan barusan terkait permasalahan dari siswa tersebut tidak mengikuti pembelajaran sudah terindikasi bahwa memang siswa tersebut tidak mengikuti pembelajaran itu karena memang ada sesuatu hal yang sangat mengganggu aktivitasnya. Betul. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, anak tersebut sangat asik banyak menghabiskan waktu di game online ya Pak. Online Pak. Nah, alangkah lebih baiknya Bapak terkait ini untuk solusinya mungkin sudah menemukan belum Pak? Tadinya saya mau melakukan home visit Pak ke rumahnya. Cuma kemarin kata Nurul Pak, kebetulan Nurul ini masih saudaranya. Itu kan tetanggaan lah sama Aceh. Itu kata Nurul, orang tuanya juga kalau pagi-pagi berangkat ke pasar itu pulangnya maghrib Pak. Jadi Aceh ini memang di rumah sendirian gitu. Nah apakah misalkan ada harus saya ke tempat kerjanya atau seperti apa kan juga bingung, takutnya juga nanti ada apalah gitu Pak. Berarti sudah terindikasi ya Pak? Iya. Pertama dari informasi yang Bapak sampaikan barusan, anak menghabiskan waktu di game online. Kemudian Bapak sudah mencari informasi lagi di rumahnya terkait orang tuanya dari pagi sampai malam baru pulang ya. Pulang itu malam. Ketika siang hari anak di rumah Sendiri sendirian. aja betul. Sudah ada 2 informasi seperti itu mungkin Bapak. Nah dari kedua informasi tersebut kira-kira untuk aksi masalah ini, untuk pemecahan masalah ini Bapak sudah ada belum? Nah itulah Pak, saya mau minta solusi juga ke Bapak selaku pimpinan lah di sini. Kalau misalkan saya langsung ke tempat kerja orang tuanya di pasar induk Cianjur nih, apakah itu tidak mengganggu privasi orang tuanya daripada Aceh ini atau seperti apa? Karena memang rencana saya begitu Pak, karena kalau home visit ke rumah juga saya tidak bisa bertemu dengan orang tua, jadi saya akan coba lakukan tindakan itu untuk kemudian berkunjung langsung ke tempat kerja orang tuanya Aceh di Pasar Induk. Nah ini kira-kira arahannya seperti apa Pak? Apakah itu nanti takutnya mengganggu privasi atau apa? Cuma tidak ada solusi lain Pak, karena itu dari minggu sampai minggu lagi aktivitasnya orang tuanya begitu Pak, kata Nurul. Nurul kalau masih saudaranya juga itu sekelas sama Aceh gitu Pak. Barusan dari Bapak mau mengadakan home visit ya Pak. Sementara orang tuanya aktivitasnya memang di pasar di terus Pak, dari pagi sampai sore sampai malam. Kira-kira kalau seandainya Bapak datang ke rumah,
sudah ada indikasi akan seperti apa? Dan misalkan kalau Bapak datang ke pasar, Bapak sudah menimbang-nimbang kira-kira akan berdampak seperti apa juga? Paling Sudah gini ada Pak, perbandingan? kalau saya harus Atau home sudah visit, membuka ruang komunikasi belum dengan orang tua? nah itu saya sudah beberapa kali minta nomor orang tuanya Acep, baik itu ke Nurul maupun ke Acep, tapi sampai hari ini saya belum dapat nomor WA-nya. Saya akan coba mungkin Pak selepas nanti malam saya mengajar ngaji anak-anak santri di rumah Pak, saya akan coba melakukan home visit mungkin pada Isya. Nah itu sambil ya sekaligus saya bersilaturahmi aja Pak ke orang tuanya Acep mungkin Pak kalau kayak begitu Pak. Berarti kan udah final ya Pak. Ya. Yang menjadi objek permasalahannya Bapak sudah ketahui, tinggal mencari penyelesaian dan aksinya gitu kan Ya, Pak. Dan kemudian dari Bapak juga barusan Bapak rencana malam ini. Rencana malam ini setelah Ya. selepas nanti Ya. anak-anak ngaji lah. Tanggung jawab Pak Wildan sendiri terhadap anak, alhamdulillah ya Pak Wildan mau melaksanakan observasi kunjungan ke rumahnya, home visit mungkin ya Pak. Itu mungkin Pak Wildan. Pak makasih Pak, mungkin itu saja Pak yang ingin saya coba sampaikan ke Bapak. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat Pak, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Pak, saya permisi Pak, mau ke kelas lain karena itu anak-anak lagi belajar Pak. Ya, terima kasih Pak Wildan. Saya pamit Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Jajang. Bagaimana coachingnya Pak? Alhamdulillah yang tadi Pak Wildan sudah mendapatkan solusi masalahnya dan solusi itu pun didapatkan oleh Pak Wildan sendiri. Alhamdulillah lancar ya Pak ya. Nah setelah saya observasi, saya nilai Pak, ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Baik. Saya ingin sampaikan kepada Bapak untuk dikonfirmasi hasil pengamatan supervisi kita kali ini. Siap ya Pak ya? Baik, siap. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam coaching tersebut Pak? Tadi saya melaksanakan coaching dengan alur tirta Pak. Diawali dengan menyampaikan tujuan oleh coach, lalu diidentifikasi dan merencanakan aksi atau solusi dari permasalahan. Apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan dari saya sendiri Pak? Tentu boleh Pak, silakan. Nah, baik Pak, betul sekali yang Bapak sampaikan. Kemudian yang saya observasi pada proses coaching, Bapak sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, betul. Proses pada tujuan mencakup yang ingin dicapai serta yang telah disepakati. Kemudian pada proses identifikasi, Bapak sudah menggunakan konsep rasa sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada coach itu berbobot Pak. Bapak memberikan pertanyaan dengan menerima dan menginformasi kembali pertanyaan kepada coach. Nah, pada proses rencana aksi, Bapak juga berhasil menggali potensi dari coach untuk mencari solusi atas permasalahannya, sehingga terdapat solusi yang muncul dari coach itu sendiri, bukan dari Bapak. Dan yang terakhir, Bapak telah berhasil membuat coach bertanggung jawab atas rencana aksi yang telah direncanakan, kemudian waktu pelaksanaan dan cara melaksanakannya dalam aksinya tersebut, Pak. Ya Pak, alhamdulillah. Bagaimana Pak pendapat Bapak mendengar pengamatan ini Pak? Alhamdulillah saya sangat merasa senang mendengarnya. Terima kasih atas saran dan umpan baliknya. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Ini Pak yang berkaitan dengan yang dikembangkan. Ini mengenai pertanyaan yang berbobot Pak. Bapak telah melaksanakannya dengan luar biasa Pak. Bapak telah bertanya dengan konsep rasa, bahkan Bapak telah melaksanakan kegiatan mendengarkan secara aktif dengan respon yang hebat, serta Bapak telah melaksanakan coaching ini dengan baik Pak. Kemudian setelah melaksanakan coaching ini, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan? Untuk rencana selanjutnya mungkin saya berencana untuk memperdalam teknik coaching ini agar suatu saat nanti terkait coaching yang akan saya lakukan akan lebih baik dan dapat membantu orang lain.
luar biasa. Semoga kita bisa lebih baik lagi ya Pak ya untuk kedepannya. Amin, amin, amin. Baik Pak, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.